Đấu của số 2 Hyo-in. Akhan Fikri đá phạt rất kỹ thuật không vào. Quả bóng rất nguy hiểm của số 14 bên rất dày mình, không ngại va chạm. Trong tay người liệu có bất ngờ trong những phút cuối cùng này hay không? Bóng đi vọt sang ngang. Kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B Piala AFF 2024 membawa dampak positif pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Meski turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA Matchday, hasil pertandingan tetap diperhitungkan untuk perolehan poin ranking FIFA, meskipun dengan bobot lebih kecil. Berdasarkan data dari football-ranking.com, kemenangan ini menambah 1,8 poin untuk Indonesia, sehingga total poin mereka naik dari 1135,11 menjadi 1136,91 poin. Dengan total tersebut, Timnas Indonesia diproyeksikan naik ke peringkat 124 dunia, menggusur Rwanda yang memiliki 1136,06 poin. Pertandingan melawan Myanmar digelar di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak pada menit ke-76 melalui tekanan agresif yang akhirnya memaksa penjaga gawang Myanmar, Jin Nyinyi Aung, melakukan gol bunuh diri. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan Asnawi Mangkualam, Victor Dethan, dan Rafael Struijk di babak kedua terbukti krusial, memperkuat lini serang Garuda yang tampil lebih tajam. Piala AFF 2024 memberikan peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Jika Indonesia mampu menyapu bersih seluruh 8 pertandingan di turnamen ini dengan kemenangan, tambahan total sekitar 18,52 poin dapat membawa mereka naik hingga peringkat 119 dunia. Namun, tantangan ke depan masih berat. Meski telah mengawali turnamen dengan poin penuh dan memuncaki klasemen sementara Grup B, Garuda masih harus menghadapi Laos dan Vietnam, dua tim yang juga menjadi ancaman serius di fase grup. Kenaikan peringkat FIFA bukan hanya soal gengsi, tetapi juga berimplikasi pada berbagai aspek strategis sepak bola Indonesia, termasuk peluang mendapatkan lawan-lawan yang lebih berkualitas di laga uji coba internasional, serta daya tarik bagi para pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan modal awal kemenangan atas Myanmar, Timnas Indonesia tidak hanya menjaga asa meraih gelar juara, tetapi juga membuka peluang memperbaiki posisi mereka di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada laga berikutnya, di mana Garuda diharapkan terus terbang tinggi. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Myanmar berlangsung penuh drama dan sangat ketat. Aksi saling serang ditampilkan kedua tim. Laga ini menjadi sorotan dunia lantaran Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos di kualifikasi Piala Dunia dari ASEAN. Terkait hal itu, pelatih Myanmar, Myo Hlaing-win, memberikan komentar melawan Timnas Indonesia. Pertandingan yang digelar pada Senin, 9 Desember 2024, malam WIB di Stadion Tuna, Yangon, ini menjadi ujian awal bagi kedua tim. Myo Hlaing-win menyebut dirinya telah mengetahui bahwa skuad Garuda datang tanpa kekuatan penuh. Meski demikian, pelatih Myanmar itu tetap menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya, terutama dengan kehadiran pemain muda yang lapar prestasi. Kami menerima kabar bahwa Timnas Indonesia tidak memainkan pemain kelas dunia, ucap pelatih Myanmar pada media lokalnya Nepus.com. Menurutnya, meski tanpa pemain senior terbaik, Indonesia tetap membawa talenta muda yang punya potensi besar untuk memberikan ancaman. Salah satu pemain yang menjadi sorotan Myo Hlaing-win adalah Rafael Struijk. Menurutnya striker Garuda itu yang dianggap memiliki kemampuan berbeda dari pemain lainnya. Mereka juga mempunyai pemain naturalisasi yang bermain, sehingga mereka akan memberikan yang terbaik, kata Myo Hlaing-win. Selain itu, Myo Hlaing-win juga memuji persiapan matang yang dilakukan Timnas Indonesia di Myanmar. Sementara itu, Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, meski tidak membawa skuad terbaik, timnya tetap datang dengan semangat tinggi untuk meraih hasil maksimal. Fokus diberikan pada pengembangan pemain muda, namun ia juga menegaskan bahwa Garuda tetap siap untuk bertarung di lapangan. Laga ini berjalan sengit, Myanmar memanfaatkan dukungan supporter untuk menekan lawan, sementara Indonesia berambisi menunjukkan bahwa mereka tetap berbahaya meski dengan skuad muda. Pemain Timnas Indonesia, Victor Dethan, mengakui bahwa latihan di bawah pelatih Shin Tae-yong cukup berat.
Namun, seiring berjalannya waktu, pemain PSM Makassar bisa beradaptasi. Timnas Indonesia kini sedang berada di Myanmar untuk persiapan Piala AFF 2024. Pratama Arhan dan kolega akan berjumpa Myanmar pada matchday pertama Grup B pada Senin 8 Desember 2024 nanti. Indonesia mengadakan latihan perdana di Myanmar pada hari Jumat, 6 Desember 2024, waktu setempat. Latihan itu diikuti sebagian besar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, termasuk Victor Dethan. Pemain yang bisa bermain sebagai winger dan wingback itu mengakui bahwa latihan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong punya intensitas yang tinggi. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkuat fisik pemain Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Faktor itu membuat sesi latihan digelar dengan intensitas tinggi. Victor Dethan menyebut latihan cukup berat. Ya lumayan berat sih, tapi sudah bisa beradaptasi, ucap pemain berusia 20 tahun tersebut. Meski berat, Victor Dethan tetap menikmati menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Sebab, dia bangga dan senang bisa mewakili Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Ya tentunya senang ya sudah bisa dipanggil Timnas Indonesia Senior meskipun banyak dipanggil pemain muda, kata pemain yang punya darah Kanada tersebut. Victor Dethan punya kemampuan bermain di beberapa posisi. Dia bisa bermain sebagai wingback kanan dan winger kanan. Dia juga bisa beradaptasi dengan berbagai taktik yang diterapkan pelatih dan itu sudah dibuktikan dengan menjadi pilihan utama di PSM Makassar. Perkembangannya, puji Tuhan sudah bisa adaptasi dengan latihannya, sama strateginya. Doakan kita bisa sukses di Piala AFF, kata Victor Dethan. Targetnya, untuk pemain sendiri, terutama dari saya sendiri, target bisa mengikuti instruksi dari pelatih, sambung pemain kelahiran Kepang, 11 Juli 2004 tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan komentar menjelang pertandingan kontra Myanmar di Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia versus Myanmar pada laga pembuka Grup B akan digelar di Stadion Puna, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Untuk mengarungi turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara itu, Shin Tae-yong memanggil 24 pemain yang masuk ke skuad final. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu masih mencari susunan terbaik untuk starting 11 yang akan tampil pada pertandingan pembuka kontra Myanmar. Dengan semangat dan persiapan yang mepet, Timnas Indonesia diharapkan dapat mengawali langkah di Piala AFF 2024 dengan hasil yang positif. Skuad Garuda pun langsung menggelar sesi latihan perdana pada Jumat 6 Desember 2026 jelang pertandingan pembuka kontra Myanmar. Jelang duel itu, Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Myanmar yang diperkuat oleh pemain senior akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun, arsitek berusia 54 tahun itu tetap optimistis dan menegaskan pentingnya untuk melakukan persiapan yang matang. Karena kita akan melawan pemain timnas senior, jadi pastinya akan berat bagi kita. Tetapi kami akan mempersiapkan tim dengan baik, dengan latihan organisasi yang terstruktur, kata Shin Tae-yong, dikutip dari laman resmi Kita Garuda. Lebih lanjut, ST merasa yakin bahwa Timnas Indonesia bakal bisa terbang tinggi hingga ke partai final meski diperkuat oleh mayoritas pemain U22. Kemungkinan besar, kami punya peluang untuk mencapai final, ujar Shin Tae-yong. Nantinya 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke semifinal untuk memperebutkan tiket ke partai puncak. Timnas Indonesia berpeluang meningkatkan posisi di ranking FIFA. Pasalnya, Badan Sepak Bola Dunia FIFA kini memasukkan ajang Piala AFF 2024 dalam kategori FIFA A-Match. Piala AFF 2024 diselenggarakan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan akan melibatkan 10 tim dari negara-negara anggota ASEAN. Kejuaraan ini merupakan edisi ke-15 dari turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai kejuaraan AFF. Penjadwalan ulang turnamen ini dilakukan untuk menghindari bentrokan dengan kompetisi klub di tingkat kontinental. Format turnamen akan mengikuti pola yang sama seperti edisi 2018 dan 2022, di mana tim-tim akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 5 tim, dan menerapkan sistem round robin. 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak knockout. 9 tim telah otomatis lolos ke fase final, sementara 1 tempat terakhir diisi oleh Timor Leste, setelah mereka mengalahkan Brunei dalam kualifikasi. Grup undian untuk turnamen ini telah selesai, dan pertandingan pertama akan dimulai pada tanggal 8 Desember. Dengan pengakuan FIFA terhadap turnamen ini sebagai pertandingan A, hasil dari Piala AFF 2024 akan berkontribusi pada peringkat internasional para pemain yang berpartisipasi.
Ini menjadi momen penting bagi sepak bola di kawasan Asia Tenggara, di mana turnamen ini selalu menarik perhatian besar dari para penggemar. Pertandingan yang dikategorikan sebagai A-match akan memberikan poin kepada tim berdasarkan hasil pertandingan tersebut. Semakin banyak pertandingan A yang dimenangkan, semakin banyak poin yang dapat diperoleh, yang berpotensi meningkatkan peringkat FIFA tim tersebut. Misalnya, kemenangan dalam Piala AFF 2024 dapat memberikan tambahan poin yang penting bagi tim-tim peserta. Timnas yang berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan A akan mengalami kenaikan peringkat FIFA. Misalnya, setelah menang dalam kualifikasi pertandingan, Timnas Indonesia berhasil naik ke peringkat 125 dunia, menunjukkan bahwa hasil di pertandingan resmi sangat mempengaruhi posisi mereka di peringkat FIFA. Pengakuan sebagai A-match juga memberikan motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal. Pemain akan merasa lebih bersemangat untuk meraih prestasi karena hasilnya akan tercermin dalam peringkat FIFA mereka, yang merupakan indikator penting dari kemajuan sepak bola di negara mereka. Dalam matchday pertama grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon, pada 9 Desember 2024. Timnas Indonesia akan bermarkas di Stadion Manahan, Solo, untuk dua partai kandang di Piala AFF 2024. Garuda akan menjamu Laos pada 12 Desember 2024 dan Filipina pada 21 Desember 2024. Di sela-sela dua laga kandang tersebut, Indonesia bakal bertandang ke Vietnam yang bisa disebut menjadi unggulan utama di grup B ini. Piala AFF 2024 sudah di depan mata. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan memulai duel pada Senin, 9 Desember 2024, di mana Myanmar menjadi lawan yang harus dihadapi di kandangnya, Tuwuna Stadium. Duel pertama di grup B nanti menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk pertandingan selanjutnya melawan Laos, Filipina, serta tim kuat Vietnam. Pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan mencoba menunggulah strategi yang bakal diterapkan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala. Saya nggak pernah melihat cara bermain berbeda dari ST. Pasti akan defense counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Saya pikir itu bijaksana dan itu kebiasaan STY untuk melawan tim yang baru dihadapi, kata Yusuf Kurniawan. Namun, dia akan tetap hati-hati, nggak frontal juga. Nanti seperti saat melawan Cina lagi, kita memegang bola tapi malah terkena jebakan, ujar Yusuf Kurniawan. Apalagi tim kita tim muda semua yang baru kembali bersama-sama main di kandang lawan dan menghadapi tim senior. Saya pikir STY akan lebih bermain seperti biasanya memulai laga. Bermain akan bertahan dulu, melihat dulu bagaimana lawan baru akan ada reaksi yang akan dilakukan, diimbu pengamat yang akrab disapa Yuke itu. Menurut Yusuf Kurniawan, Timnas Indonesia beruntung bertemu Myanmar di laga perdana. Kans untuk meraup 3 poin pertama terbuka lebar, meski Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bermain di kandang lawan. Beruntung juga lawan pertama nggak langsung ketemu Vietnam, tapi Myanmar. Meski main di Myanmar, mestinya kita bisa menang, ujar Yuke. Semoga saja anak-anak bisa langsung ngegas. 3 poin pertama itu sangat penting bisa kita ambil. Match pertama sangat krusial dan itu tidak mudah untuk tim kuat sekalipun, dilanjutnya. Ketika ditanya soal chemistry yang menjadi sorotan, mengingat skuad Timnas Indonesia yang ada saat ini didominasi pemain muda dan minim jam terbang di level senior, Yusuf Kurniawan tak melihatnya sebagai persoalan serius. Sedikit banyak iya, tapi nggak dominan karena tim ini sebagian besar sudah dipegang STY sejak 2020. Jadi sebenarnya juga nggak baru-baru amat untuk STY dan pemain untuk saling mengenal, ujar Yuke. Antar pemain juga sama-sama dulu waktu di U20 Piala Asia, U23 ya kan? Terus kemarin sebagian di kualifikasi Olimpiade. Jadi bagi STY, dia nggak menghadapi pemain-pemain baru. Dia hanya, mungkin istilahnya mengingat lagi apa yang sudah ia lakukan sama anak-anak ini, jelas Yuke. Hanya saja yang kita dengar terakhir STY sedikit mengeluhkan masalah fisik. Ya karena STY punya level yang tinggi. Anak-anak ini di klubnya nggak seperti di tim nasional, Yuke menegaskan. Ya apa boleh buat, ini sudah diputuskan dengan persiapan yang boleh dibilang cukup mepet. Lalu dengan pemain-pemain muda yang diputuskan untuk mewakili. Jadi berharap saja para pemain cepat beradaptasi, cepat memanfaatkan waktu tersisa untuk mereka bisa kompak, ditutup Yuke. Ketakutan terbesar Bahrain soal Timnas Indonesia yang terbukti menjadi kenyataan. Karena hal ini,
skuad Garuda memiliki peluang menumbangkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Sebagaimana diketahui, persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin ketat. Tercatat, posisi kedua dan seterusnya masih memiliki peluang lolos yang relatif sama dan akan ditentukan hingga matchday terakhir. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Ini catatan yang sangat baik dan merupakan rekor terbaik yang pernah dilakukan tim-tim Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Performa skuad Garuda saat ini tidak lepas salah satunya karena program naturalisasi pemain keturunan. Bersama PSSI dan Shin Tae-yong, puluhan pemain berdarah Indonesia yang ada di Eropa berhasil dipulangkan untuk membela timnas Indonesia. Bukan sebatas mereka yang memiliki darah Indonesia, tapi juga yang memiliki kemampuan mumpuni. Mulai dari Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Ragnar Oratmangoen dan sebagainya yang merupakan pemain grade A berhasil dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner juga dinaturalisasi yang membuat mereka menjadi masa depan sepak bola Indonesia. Bahkan, pemain-pemain sekelas Mes Hilgers, Kevin Dix, Martin Paes, dan Ula Romeni juga turut pulang membela tanah leluhurnya. Perubahan komposisi skuad timnas Indonesia yang terus berubah karena kehadiran para pemain naturalisasi baru inilah yang membuat Bahrain ketakutan. Sebab, hal ini membuat anak asuh Shin Tae-yong tidak dapat diprediksi bagaimana kekuatannya. Hal itu diutarakan mantan pelatih timnas Bahrain U23, Samir Chamam. Dalam sebuah wawancara dengan FA TV, Samir menyebut pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semua akan berjalan keras. Namun, timnas Indonesia tidak dapat diprediksi. Ia menganggap Muharabi Dilmun, julukan timnas Bahrain, bisa mengatasinya. Di round ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada, ya ucap Samir Chamam, mantan pelatih timnas Bahrain U23. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, disambungnya. Itulah ketakutan terbesar Bahrain soal timnas Indonesia yang terbukti jadi kenyataan. Pertandingan Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar 25 Maret 2025. Jika timnas Indonesia menang atas Bahrain, skuad Garuda semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Meski hanya menggunakan skuad U22, namun pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tetap menarik perhatian banyak peminat terutama saat laga kontra Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 dan akan bertemu Vietnam, Myanmar, Filipina dan Laos pada babak penyisihan. Skuad Garuda mengawali perjuangan mereka di turnamen antar negara ASEAN ini dengan bertandang ke markas Myanmar, Tuna Stadium pada Senin, 9 Desember 2024. Di ajang ini, pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil sejumlah diaspora skuad senior yang jadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercatat, nama-nama seperti Mes Hilgers, Jai Itzes, Martin Paes, Tom Haye hingga Ragnar Oratmangoen dipastikan absen pada Piala AFF 2024. Sebagai gantinya, skuad Garuda bakal diperkuat sejumlah pemain muda dari kompetisi domestik dan beberapa pemain abroad yang masih di bawah 25 tahun. Dengan absennya para pemain grade A tersebut, banyak yang menyebut jika kekuatan timnas Indonesia tidak akan sama seperti saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, laga timnas Indonesia diprediksi bakal sepi penonton lantaran tim yang tampil bukan skuad terbaik. Akan tetapi, salah satu media Vietnam malah dibuat terkejut ketika mengetahui tiket pertandingan timnas Indonesia sudah langsung habis hanya dalam waktu 2 hari. Dilansir dari laman Sohaven, disebutkan bahwa tiket pertandingan Vietnam melawan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Vietri sudah habis terjual dan menepis anggapan banyak orang bahwa laga tersebut tidak akan menarik. Timnas Indonesia hanya membawa skuad cadangan, tapi tiket pertandingan melawan tim nasional Vietnam di PHUTH tetap ludes terjual, tulis judul Sohaven. Semua tiket untuk pertandingan antara tim nasional Vietnam versus Indonesia telah terjual habis setelah 2 hari. Bertentangan dengan prediksi banyak orang, para penggemar tetap memburu pertandingan sengit yang paling menegangkan di Asia Tenggara itu, jelas artikel tersebut. Pertandingan timnas Indonesia kontra Vietnam sendiri bakal berlangsung pada 15 Desember mendatang di markas skuad The Golden Star. Dari rekor pertemuan terakhir, timnas Indonesia sedikit lebih diunggulkan ketimbang Vietnam untuk raih kemenangan.
Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, skuad Garuda sukses torehkan 3 kemenangan beruntun di semua ajang. Bahkan, timnas Indonesia berhasil membuat Vietnam tak bisa mencetak gol dari 3 pertemuan terakhir. Perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih memerlukan usaha panjang. Saat ini, skuad Garuda telah menjalani 6 pertandingan grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025. Menjelang laga krusial ini, Shin Tae-yong bersama PSSI tentu terus melakukan persiapan terbaik. PSSI terus berusaha meningkatkan kekuatan timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperkuat tim secara keseluruhan, khususnya dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Beberapa pemain asal Eropa sudah resmi menjadi WNI, dan kini membela skuad Garuda. Tidak mengherankan jika grup C menjadi sorotan utama, mengingat di dalamnya terdapat tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, yang sering kali lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, sementara Indonesia dipandang sebagai underdog di atas kertas. Namun demikian, Indonesia tetap menjadi salah satu tim yang mendapatkan perhatian. Sorotan ini berfokus pada perkembangan pesat skuad Garuda di pentas internasional, yang seiring dengan kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Gencarnya PSSI merekrut pemain diaspora dari Eropa telah membuat tim-tim lawan di ASEAN merasa iri. Pasalnya, nama-nama pemain yang sudah atau akan dinaturalisasi memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kehadiran Martin Paes, Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Eliano Reijers yang baru-baru ini memperkuat timnas Indonesia juga semakin memperkokoh kekuatan tim. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Ula Romeni juga diperkirakan akan segera bergabung. Dengan line-up yang menjanjikan ini, tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak lagi menganggap Indonesia sebagai tim yang lemah. Bahrain menilai langkah yang diambil timnas Indonesia dalam memperkuat tim sangatlah agresif. Menurut Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23, timnas Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai, karena bisa saja mengejutkan. Pasalnya, tim Indonesia saat ini, yang mayoritas diperkuat pemain Eropa, sangat berbeda dengan tim yang mereka hadapi pada 2012, ketika Bahrain menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga semakin pesat. Chamam pun mengingatkan pasukan Bahrain untuk tetap waspada terhadap Indonesia, karena menurutnya, peluang terbesar untuk meraih poin datang dari tim Indonesia. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, sebelumnya juga meminta seluruh elemen timnya untuk tetap memasukkan Indonesia sebagai salah satu tim yang harus diwaspadai. Menurutnya, pada tahap ini, setiap tim memiliki potensi yang sama untuk saling mengalahkan dan meraih kemenangan, termasuk Indonesia. Nampaknya kekhawatiran Bahrain ini benar-benar terbukti. Skuad Garuda yang pada awalnya cukup kesulitan di awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini mulai bangkit. Pelatih Oxford United yang diperkuat Marcelino Ferdinand, Des Buckingham, salah kaprah. Arsitek berusia 39 tahun itu menyangka Piala AFF 2024 adalah turnamen level usia. Des Buckingham harus melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, turnamen non-kalender FIFA, yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Marcelino Ferdinand telah meninggalkan Inggris pada Minggu, 1 Desember 2024. Gelandang berusia 20 tahun itu tiba dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali pada sehari berselang. Marcelino Ferdinand pergi untuk mengikuti kompetisi kelompok usia untuk timnas Indonesia, jadi dia akan berada di Asia, diujar Des Buckingham dilansir dari media Inggris, Oxford Mail. Des Buckingham menganggap Piala AFF 2024, yang berjalan selama 29 hari, sebagai turnamen paling lama yang diketahuinya. Ini adalah kompetisi terlama yang pernah saya dengar, ungkap Des Buckingham. Dia berangkat dan saat ini kami mengharapkan dia kembali setelah akhir Desember 2024, jelas Des Buckingham. Timnas Indonesia masuk grup B Piala AFF 2024. Tim berjulukan Garuda itu akan menghadapi Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Marcelino Ferdinand akan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sebab, Garuda berkekuatan mayoritas pemain U22 dan U20.
Marcelino Ferdinand telah mencatatkan 29 penampilan untuk timnas Indonesia sejak debutnya pada Januari 2022, dengan perolehan 5 gol dan 1 assist. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, disebut menginginkan Rafael Struijk untuk bergabung lebih cepat dengan timnya di Piala AFF 2024 yang digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Struijk baru akan dilepas oleh klubnya di Australia, Brisbane Roar, jika timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, yang bakal berlangsung pada 26 hingga 30 Desember 2024. Belakangan, Brisbane Roar bersedia untuk mengirimkan Struijk lebih cepat ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 pada 17 Desember 2024. Struijk akan absen dalam 3 laga timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024.